Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan membahas tentang ngoding dengan Python, yaitu panduan dasar untuk pemula. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bima Kakak Bani Adam. Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya sebagai mahasiswa studi independen batch ke-7 dari Bisa AI. Oke, lanjut. Nah, topik pembahasan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu mengenai pengenalan apa itu Python, lalu kedua sejarah evolusi Python, ketiga mengapa kita perlu belajar Python dan mengapa Python itu sangat populer, lalu yang terakhir dasar-dasar Python. Nanti itu ada variabel, tipe data, dan sebagainya. Python adalah bahasa pemrograman yang populer dan sangat banyak peminatnya. Bahasa Python ini baik digunakan di berbagai bidang, mulai dari pengembangan web, analisis data, yaitu bisa data mining, kecerdasan buatan atau AI, hingga pengembangan perangkat lunak yang umum. Python diciptakan oleh Guido van Rossum, yaitu orang dari Belanda, dan pertama kali rilis pada tahun 1991. Python juga dikenal sebagai sintaks yang mudah dibaca dan dipahami, serta dukungan komunitas yang luas. Nah, ini adalah salah satu Python itu banyak digunakan oleh orang-orang, terutama bagi pemula, karena sintaksnya yang sederhana dan mudah dipahami. Lanjut ke sejarah evolusi Python. Nah, Python sendiri ada memulai 3 evolusi, yaitu 1.0 sampai 3.0. Di 1.0 dirilis pada bulan Januari 1994. Versi ini menampilkan fitur dasar Python yang masih digunakan hingga saat ini, seperti penanganan pengecualian dan dukungan untuk fungsi dan modul. Lalu ada Python 2.0 yang dirilis pada bulan Oktober tahun 2000. Versi ini menghadirkan fitur-fitur penting seperti dukungan Unicode dan garbage collector yang lebih baik. Lalu ada Python 3.0, yaitu dirilis pada bulan Desember 2008. Nah, ini adalah Python yang terbaru, versi yang terbaru. Versi ini dikenal sebagai versi yang memecah kompatibilitas dengan versi sebelumnya karena beberapa perubahan pada sintaks dan fitur. Namun Python 3 ini dirancang untuk menjadi lebih bersih dan lebih konsisten daripada versi sebelumnya. Mengapa sih Python itu sangat populer? Python menjadi populer karena beberapa alasan. Antara lain, yaitu yang pertama ada mudah dipelajari. Nah, Python ini memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dibaca, sehingga cocok bagi pemula yang baru memulai belajar pemrograman, seperti kita yang masih belajar ini. Lalu ada portabilitas. Portabilitas ini adalah yaitu Python tersedia di berbagai platform seperti Windows, macOS, dan Linux. Hal ini memudahkan pengguna untuk menjalankan kode Python di lingkungan yang berbeda. Nah, mungkin kan teman-teman juga memiliki laptop atau perangkat keras yang berbeda. Nah, ini menjadi salah satu keunikan bahasa Python yang mendukung
pemakaian seperti Windows, macOS, dan Linux. Lalu ada fleksibel. Nah, fleksibel ini yang dimaksud yaitu Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengembangan web, analisis data, AI, atau automasi, dan sebagainya. Lalu ada pemrograman berorientasi objek atau yang biasa dikenal OOP. Python mendukung konsep pemrograman orientasi objek atau OOP yang memudahkan pengembangan dalam merancang dan mengelola kode yang kompleks. Dengan OOP, pengembang bisa membangun aplikasi yang modular dan mudah diperluas. Lalu ada skalabilitas. Python ini dapat digunakan untuk mengembangkan proyek kecil hingga proyek berskala besar berkat dukungan modul dan paket yang memungkinkan pengembang untuk mengorganisir kode dengan lebih baik. Selain itu, Python juga mendukung pemrograman multiproses dan multi-threading yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan sumber daya komputasi secara efisien. Lalu yang terakhir ada pustaka yang kaya. Nah, yang dimaksud dengan pustaka yang kaya ini yaitu Python memiliki pustaka standar yang sangat lengkap serta banyak eksternal yang oleh komunitas. Hal ini memudahkan pengguna Python untuk menemukan solusi bagi berbagai masalah yang mereka hadapi. Sebagai salah satu contoh, karena bahasa Python ini mudah. Nah, ini karena sintaksnya itu sangat simpel dibandingkan dengan 3 bahasa pemrograman lainnya. Bahasa pemrograman C, Java, C++. Ini menurut yang paling sulit sih. C++ menggunakan kode ini. Nah, di sini Python cuman mengisikan print hello world langsung outputnya hello world. Itu. Lanjut ke dasar-dasar Python. Ini ada data. Variabel sendiri digunakan untuk menyimpan data yang diperlukan oleh program. Jadi sebelum kita membuat program, kita harus memiliki seperti memori untuk menyimpan data tersebut. Nah, setiap variabel memiliki nama yang unik yang mengidentifikasinya dan dapat mengakses, memodifikasi, atau menghapus nilai yang disimpan dalam variabel dan dengan merujuk ke namanya. Variabel dan tipe data merupakan fundamental dalam bahasa pemrograman termasuk Python. Di sini kita memahami variabel dan tipe data adalah penting untuk mengorganisir dan menyimpan informasi dalam program. Kita akan membahas berbagai tipe dasar seperti bilangan bulat, bilangan pecahan, string, dan boolean. Cara mengoperasikannya. Dengan mengeksplor konsep ini, kita akan memiliki pemahamannya lebih baik tentang bagaimana Python menyimpan dan mengolah data. Lanjut, tipe data sendiri adalah klasifikasi data yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam suatu variabel. Setiap bahasa pemrograman memiliki berbagai tipe data yang digunakan untuk menyimpan data dalam berbagai bentuk seperti angka, teks, atau nilai boolean. Nilai boolean itu seperti benar atau tidak.
Bentuk-bentuk tipe data ada 4 ya, integer yaitu bilangan bulat, float untuk bilangan pecahan, string untuk penulisan teks atau kalimat, boolean untuk nilai benar atau salah. Di sini ada tipe data. Pertama ada integer. Ini umur sama dengan 25. Nah, nilai 25 ini yang disebut nilai integer atau bilangan bulat. Harga ini ada 1000. Lalu ada float. Float atau bilangan pecahan atau bilangan desimal bisa disebut. Di sini ada tinggi sama dengan 175,5. Lalu ada BI sama dengan 3,14. String. String ini adalah teks atau penulisan kalimat. Nah, di string ini kalian diharuskan untuk sebelum mengisi kalimat itu harus menggunakan 2 petik di atas ini ya. Kalau tidak bisa. Ini adalah syarat wajib untuk menggunakan string. Lalu ada boolean. Boolean ini ada apakah pelajar sama dengan true. Nanti kita dicek ini apakah pelajaran sama dengan false. Boolean ini cuma ada 2 atau salah. Ya, di sini ada variabel. Ini ada mendeklarasikan variabel, yaitu nama. Nama sama dengan Junji. Junji ini adalah tipe datanya, dan nama ini adalah deklarasi variabelnya. Di dalam variabel ini ada aturan penamaan variabel, yaitu ada beberapa. Yang pertama, nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah atau underscore. Angka atau bentuk yang tidak boleh digunakan sebagai karakter pertama. Lalu yang kedua ada nama variabel hanya boleh mengandung huruf, angka, dan karakter garis bawah. Nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang telah didefinisikan oleh Python seperti if, else, while, dan lain-lain. Karena if, else, while itu untuk kondisi, teman-teman. Contoh di sini ada 2 yang benar dan salah. Ini di sini penggunaan nama sama underscore lama lengkap. Ini underscore dulu, lalu umur. Nah, di sini adalah contoh penggunaan variabel yang salah dari angka. Nah, di sini tidak boleh, tidak. Lalu menggunakan karakter min juga tidak boleh. Min, titik, boleh untuk membuat variabel ini. Lalu tidak boleh menggunakan kata kunci if. If ini kan karena kondisi ya, karena ini tidak boleh yang didefinisikan oleh Python. Selanjutnya ada operasi aritmatika dan
dalam banyak program mungkin kita akan sering menemui kebutuhan aritmatika di belahan, pengurangan, perkalian. Python sendiri menyediakan operator yang memungkinkan kita menghitung nilai-nilai numerik dengan mudah dan efisien. Nah, di sini nanti saya akan memperkenalkan sedikit tentang operator aritmatika dasar yang tersedia dalam Python dan cara menggunakannya dalam program. Selain itu, kita juga akan membahas beberapa operator lain yang dapat digunakan untuk memanipulasi data dan mengendalikan aliran program seperti operator perbandingan. Dengan memahami operator ini, kita akan memiliki yang diperlukan yang lebih kompleks dan menangani berbagai yang muncul dalam pengembangan aplikasi. Oke, operasi aritmatika sendiri adalah operasi aritmatika dasar yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai dalam Python dapat menggunakan aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lalu di sini ada kodenya atau dari jumlah plus pengurangan kalian ini beri bintang atau pangkat yaitu bintang bulat plus 2 kali itu generator. Ini ada dan operator logik. Di sini masih data dan mengendalikan ada operator perbandingan dengan dua nilai pilihan data bandingan. You are currently the only person in this conference. Oke, saya ulangi. Di operator perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua nilai dan mengembalikan nilai boolean true atau false berdasarkan hasil perbandingan. Ada beberapa operator perbandingan tersedia dalam Python, yaitu yang pertama ada sama dengan bentuknya yaitu sama dengan dua kali. Lalu ada tidak sama dengan bentuknya yaitu tanda seru dan sama dengan. Lalu ada lebih besar
lebih kecil dari sebagainya. Lanjut, di sini ada operasi aritmatika. Di sini dideklarasikan A dengan nilai 10, B sama dengan nilai 3. Kita akan beberapa praktik langsung Google Colab-nya sini. Nah, di sini deklarasikan tadi A sama dengan 10, B sama dengan 3. Nah, di sini untuk menghitung pangkatnya. Sini pangkat 10 pangkat 3 yaitu hasilnya 1000. Lalu ada pembagian. Ini 10 bagi 3 hasilnya adalah 3,3. Lalu ada pembagian bulat. Teksnya seperti ini. Dengan hasilnya itu 3. Lalu modulo. Modulo ini adalah operator perbandingan. Nah, di sini modulo ada sintaksnya itu A persen B dengan hasil 1. Yang dimaksud 10 bagi 3 itu sisa 1. Nah, di sini ada operator perbandingan A sama dengan 10, B sama dengan 3. Nah, di sini di formatnya itu apakah A sama dengan B, jawabannya adalah false atau salah. Lalu di sini ada print A tidak sama dengan B. Untuk sintaksnya seperti ini yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu di sini outputnya yaitu A tidak sama dengan B. Selanjutnya ada operator logika. Operator logika sendiri digunakan untuk menggabungkan atau memodifikasi ekspresi boolean. Ada 3 operator logika dalam bahasa Python ini, yaitu ada AND untuk mengembalikan ekspresi benar, lalu OR mengembalikan true jika salah satu ekspresi benar, not benar.
akan mengembalikan dari ekspresi boolean nilai sama dijadikan dulu ya, nilai sama dengan 85 dan hadir sama dengan 80. Ini untuk atau kita sebagai rumusnya lah, itu lulus nilai lebih besar sama dengan 75 lulus, yaitu lebih besar. Lulus underscore nilai n lulus underscore hadir dicetak apakah siswa lulus. Nah, di sini true. Nah, kenapa bisa true? Karena nilai dari lulus sendiri harus di atas 80, di atas sama dengan 80 untuk nilai hadirnya. Di sini hadirnya sama dengan 80, jadi output yang keluar yaitu true. Kalau misal kita ganti 70 sini, ini akan berubah menjadi false. Selanjutnya ada operator logika not, yaitu untuk mengembalikan kebalikan dari ekspresi boolean. Ini tidak lulus sama dengan not lulus. Cetak apakah siswa tidak lulus, itu salah karena di sini untuk nilainya mereka 85 dan di sini untuk rumusnya kan harus di atas 70 ya, 75. Nah, di sini 85. Jadi di sini itu salah. Karena mereka itu mengembalikan nilai. Lanjut, ada percabangan if. Percabangan if else ini adalah konsep fundamental dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengendalikan aliran program berdasarkan kondisi tertentu. Dalam bahasa Python sendiri, kita dapat menggunakan pernyataan if, else, dan else untuk membuat percabangan dalam kode. Dengan percabangan dapat membuat program yang lebih dinamis dan responsif terhadap berbagai situasi yang mungkin terjadi selama eksekusi program. Nah, percabangan if sendiri adalah struktur kontrol dasar yang digunakan untuk menjaga blok kode berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi dalam pernyataan if bernilai true, maka blok kode dalam pernyataan tersebut akan dieksekusi. Sebaliknya, jika kondisi bernilai false, blok kode akan diabaikan.
Percabangan if ini ada dua ya, percabangan if ganda dan if bertingkat. Percabangan if ganda sendiri digunakan ketika ingin memeriksa beberapa kondisi secara terpisah. Dalam kasus ini kita dapat menggunakan beberapa pernyataan if yang berbeda untuk memeriksa setiap kondisi. Lalu if bertingkat digunakan untuk ketika kita memeriksa beberapa kondisi dalam urutan tertentu. Dalam hal ini kita dapat mengecek kondisi berikutnya menggunakan pernyataan if lain di dalam blok kode pernyataan if sebelumnya. Ada percakapan if S. If S sendiri adalah struktur kontrol yang digunakan untuk menjalankan blok kode. Jika kondisi yang diberikan bernilai true, kita menjalankan blok kode lain jika kondisi tersebut bernilai false. Dengan percakapan if S sendiri, program yang kita untuk terkait hasil evaluasi kondisi. Ini untuk percabangan if ganda dan bertingkat. Di sini ada contoh dari percakapan if tadi. Umur dideklarasikan dengan nilai 20 if atau jika umur lebih besar sama dengan 17 dicetak atau di print. Jadi Anda sudah cukup umur untuk mobil. Di sini ada if ganda. Itu ada masih yaitu di sini ada nilai dan hadir. Nilai sama dengan 75, hadir sama dengan 85. Sini nilai jika di atas 60 dan if di atas 60. Nilai Anda dan kehadiran Anda memenuhi syarat untuk lulus. Ini ada if bertingkat. If bertingkat sendiri cuman deklarasi ya, ada umur sama dengan 18. Berbeda dengan if ganda yang harus dua deklarasi. Ini umur lebih besar sama dengan 13, itu artinya sudah remaja, karena di sini nilainya umur 18. Di sini ada umur lebih besar sama dengan 17. Dengan cetak Anda sudah cukup umur untuk mengendarai mobil. Nah, di sini karena dia sama dengan 17, maka sudah cukup umur. Ada percabangan if S dikasihkan dengan 15.000 uang dompet 18.000. Nah, jika uang dompet lebih besar sama dengan harga baju, maka output yang keluar adalah Anda bisa membeli baju ini. Dan sisa uang ada ruginya, sisa uang yaitu uang dompet dikurangi harga baju, maka outputnya akan
keluar untuk 18 kurangi. Lalu di sini ada sama dengan 15 jika atau if lebih besar sama dengan 17, maka sini akan mencetak Anda cukup umur untuk mengendarai mobil. Ketika S atau salah print, yaitu Anda belum cukup umur untuk mengendarai mobil. Nah, di sini kan dideklarasikan umurnya yaitu 15. Sedangkan di sini umur harus lebih besar sama dengan 17. Maka yang keluar atau outputnya yaitu Anda belum cukup umur untuk mengendarai mobil. Ini ada perulangan for dan while. Perulangan for sendiri adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengulangi blok kode sejumlah kali yang telah ditentukan sebelumnya dalam Python. Perulangan for sendiri umumnya digunakan bersama dengan fungsi range atau objek iterable. Dalam pemrograman ini kita sering perlu menjalankan blok kode berulang kali. Misalnya kita ingin mencetak angka dari 1 hingga 10 atau sebagainya, atau kita ingin menghitung total jumlah elemen dalam ini digunakan perulangan sendiri yang saya jelaskan. Perulangan adalah struktur kontrol yang memungkinkan kita untuk menjalankan blok kode beberapa kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. Python sendiri menyediakan dua jenis perulangan, yaitu perulangan for dan while. Keduanya ini memiliki kegunaan dan kelebihan tersendiri tergantung pada situasi dan kebutuhan kita. Perulangan while adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengulangi blok kode dalam kondisi tertentu yang masih terpenuhi. Perulangan while terus berjalan hingga kondisi yang diberikan menjadi salah atau false. Jadi harus bernilai false sampai berhenti. Perulangan ini sering digunakan untuk ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya. Ikut contoh di perulangannya. Ini untuk berulang for, itu di sini didefinisikan buah. Nah, di sini bentuk array ya, harus menggunakan tutup buka kurung, dan di sini bernilai string, maka menggunakan titik 2 ini. Apel, pisang, jeruk, mangga. For in buah. Nah, ini untuk yang buah, betul, pisang, jeruk. Di sini untuk menjumlah dedet aritmetika dari 1 hingga 10. Ini sendiri adalah 10,
jumlah sama dengan 0 karena mulai dari 0. Lalu di sini ada kondisi for i di 1, lalu itu untuk membuat perulangan for untuk menggunakan fungsi range yang mulai dari angka 1 hingga angka n. Dalam hal ini nilai n kita yaitu 10. Ini perhatikan penggunaan n plus 1 karena fungsi range tidak mencakup atas dalam. Lalu ada plus dengan nilai variabel jumlah pada setiap iterasi perulangan. Data jumlah dari aritmatika. Dalam contoh ini menggunakan for untuk menghitung jumlah data aritmatika dari 1 hingga 10 pada setiap iterasi perulangan. Setelah perulangan selesai, kita mencetak hasil penjumlahan data aritmatik. Kurang for sangat berguna dalam operasi matematik seperti ini, di mana kita perlu mengulangi blok kode dengan jumlah iterasi ditentukan. Nah, kenapa di sini jumlahnya 55? Nah, sini yang pertama kan perhitungannya itu seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 3 sama dengan 5. Gitu. Seterusnya sampai hasilnya 55. Lalu di sini ada perulangan while. Itu dikasihkan dengan angka sama dengan 1, while angka kurang dari sama dengan 5. Ngeprint angka. Nah, di sini angka terus bertambah atau melompat 1 kali. Apabila kita hapus sama dengannya, maka di sini nilai 5-nya tidak akan muncul. Coba kita kasih di sini 2, maka di sini akan lompat 2 gitu nilainya. Lalu ada nilai n sama dengan 10, i sama dengan 1, jumlah ganjil sama dengan 0. Dalam contoh ini digunakan untuk menggunakan perulangan while untuk menghilang jumlah deret bilangan ganjil dari 1 hingga 0. 1 sampai 10 maksudnya. Nah, di sini while i kurang dari sama dengan n jika i ini untuk menghitung beberapa jumlah ganjil. Nah, di sini kan ada dimulai dari nilai 1 sampai 10. Nah, dari sampai nilai ganjilnya itu ada 5. Itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Sekian dari penjelasan saya.